Shalom, selamat Natal adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kita merayakan Natal 25 Desember 2020. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123. Selamat datang. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal 25 Desember 2020 Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami di rumah mereka boleh berkumpul masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam mengawali pertengahan dan akhir nanti Tuhan, bolehlah Tuhan Yesus memimpin ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali kita memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 109. Hai mari berhimpun. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia gembiralah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan pertemukan kami lewat ibadah virtual kami di hari Natal ini. Tuhan yang memberkati kami dalam ibadah ini, kiranya ini menjadi puji-pujian kami.
Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti serta memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Selamat Natal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Kita semua bersuka cita. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Seperti yang malaikat katakan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah adik-adik, mari kita baca Alkitab kita. Bagaimana peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Coba dibuka Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 14. Inang akan membacakannya ya, masing-masing buka Alkitabnya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka pun sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah mendengar bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya Yusuf dan Maria pada saat itu tidak mendapat penginapan. Lalu mereka tinggal atau berada pada malam yang dingin di sebuah kandang domba. Tetapi pada saat itu juga Yesus akan lahir, Maria akan bersalin, dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dibungkus dengan lampin lalu diletakkan dalam palungan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, itu semua rencana Tuhan Allah. Bapak dan Ibu Yesus pengen tinggal di penginapan, memberi yang terbaik buat Yesus. Tetapi pada saat itu keadaan tidak memungkinkan. Mereka tidak mendapatkan penginapan. Semua pintu di situ tertutup. Penginapan tidak buka, tidak ada tempat bagimu, tidak ada tempat bagimu. Nah adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, Inang mau bilang di hari Natal ini, kita harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk membuka hati bagi bayi Yesus yang akan lahir. Tempatkanlah palungan itu menjadi hatimu agar Yesus bisa lahir di hati kita. Banyak orang
pada saat ini tidak menerima Yesus. Sama yang terjadi 2000 tahun yang lalu, mereka berkata tidak ada tempat bagimu. Pada saat ini banyak orang yang berkata kepada Yesus tidak ada tempat bagimu. Nah, pada saat ini Inang mau bilang di hari Natal ini anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus betul-betul menerima Yesus dalam hati. Menempatkan Yesus dalam hati, membolehkan Yesus lahir di hati. Buka pintu rumahmu agar Kristus masuk ke dalam rumahmu, agar Raja Damai itu datang ke rumahmu. Jangan menutup pintu seperti penginapan yang didatangi oleh ayah dan ibu Yesus yang menutup pintu untuk kelahiran Yesus Kristus. Amin. Amin. Harus begitu di rumah ya, buka pintu hati, buka pintu rumah untuk kedamaian karena Kristus adalah Raja Damai. Yang kedua, setelah Yesus lahir banyak yang memuji, ya, termasuk para gembala yang dijumpai oleh malaikat. Mereka tadinya ketakutan, tapi malaikat bilang jangan takut. Sebab berita kesukaan besar akan kusampaikan kepadamu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baru setelah malaikat itu mengatakan demikian, tadi yang satu tiba-tiba turun dari langit, dari sorga, bala tentara Allah, lalu memuji-muji. Luar biasa. Apa yang mau diminta Tuhan dari kejadian itu? Mari kita sebagai manusia, kita gembala-gembala itu mungkin takut menjalani hidup kan? Tapi ingat, ada malaikat-malaikat Tuhan mengajak kita di hari Natal ini, kita harus memuji Tuhan, memuji-muji Allah. Dipuji Allah karena Yesus lahir punya misi. Mari kita puji Tuhan. Jadi kalau kita Natal, ingat hari Natal saya harus memuji Tuhan Allah. Saya harus bersuka cita karena Kristus yang sudah dijanjikan itu lahir ke dunia. Wow, luar biasa. Kristus lahir. Firman sudah menjadi manusia. Nah, adik-adik, Inang harap nanti setelah mendengar firman ini di hari Natal ini, semuanya boleh bersuka cita, berdamai di rumah juga. Jangan berantam-berantam ya. Jangan berantam-berantam. Kalau orang yang sudah membuka pintu hati, membuka pintu rumah untuk menerima Kristus, hatinya dipenuhi dengan damai. Amin. Amin. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu HKBP Dapur 12. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini Tuhan kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus yang baik, baru saja kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Bapa, apapun aktivitas yang mereka lakukan pada saat ini, biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat pelayan-Mu Tuhan, mulai dari guru-guru sekolah minggu, Sintua, Inang Diakones, serta pimpinan kami yang tertinggi Bapa. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu melingkupi kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan kami Bapa, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi Bapa. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa, sehingga para pemimpin kami dapat memimpin kami Tuhan, memberikan kebijaksanaan yang baik di tengah-tengah negara kami ini Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dengarlah doa permohonan kami ini Bapa, dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, terlebih dahulu kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi, Dia Yesus Raja kami.
Kita tutup mata, lipat tangan. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya